selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dimanapun kalian berada. Kita bertemu kembali secara online, yaitu ibadah sekolah minggu secara online. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu buah lagu, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 saja kita nyanyikan. Ya, sudah dibuka, sudah dipersiapkan. Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 saja kita nyanyikan ya. Mari kita nyanyi. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan dan aman dekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kita menyanyikan kembali ke awal ya, ayat 1. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan dan aman dekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Shalom adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo yang Pak Pendeta sayangi. Kita akan mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini di hari Pentakosta yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo, firman Tuhan pada hari Minggu Pentakosta yang pertama ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Pak Pendeta berharap supaya kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu GBP Sutoyo, selamat hari Pentakosta. Kita sekarang memperingati turunnya Roh Kudus. Lewat firman Tuhan ini, topiknya adalah menyaksikan perbuatan Allah di dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo yang Pak Pendeta sayangi, Pentakosta adalah hari raya memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada semua orang percaya, kepada para rasul yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Pemenuhan Roh Kudus ini sesuai dengan janji Yesus kepada para rasul ketika Yesus Kristus hendak naik ke sorga. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, pencurahan Roh Kudus ini menjadi sebuah peristiwa yang penting karena dengan kuasa Roh Kudus, para murid didorong untuk memberitakan Injil. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga mereka didorong untuk memberitakan Injil di luar Yerusalem. Kuasa Roh Kudus itu mengubahkan para murid yang tadinya mereka penuh dengan rasa takut. Mereka sembunyi-sembunyi. Mereka tidak berani menunjukkan diri mereka masing-masing. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus itu, mereka begitu berani untuk memberitakan Injil. Tak sedikit pun mereka yang gentar atas bahaya yang bahkan menghadang mereka di tengah-tengah pemberitaan Injil itu. Mereka siap menaruhkan nyawa dan mereka siap menanggung resiko apapun untuk memberitakan Injil itu. Dalam bacaan firman Tuhan, kita melihat adik-adik sekolah minggu GBP Sutoyo, pertama, kisah turunnya Roh Kudus itu ditandai dengan tiupan angin. Itu yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan ini. Lalu yang kedua, ditandai dengan turunnya lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Tetapi kepala mereka itu tidak terbakar. Yang ketiga, setelah
lidah-lidah api. Tanda yang lain adalah para murid bicara dalam bahasa lain. Mereka sanggup berbicara, bisa berbicara dalam bahasa lain yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Yang keempat, adik-adik sekolah minggu, kita melihat dalam pembacaan Alkitab ini ada berbagai bahasa yang diucapkan oleh para rasul dan semua orang percaya itu, yakni bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Lalu yang berikutnya adik-adik sekolah minggu yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita menyaksikan bahwa semua yang mereka ucapkan itu intinya adalah membicarakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam hidup orang-orang percaya itu. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, yang mereka bicarakan adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasih, siapakah Roh Kudus itu? Yang kita peringati hari ini peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah, yang diam, yang tinggal di dalam hati kita masing-masing, di dalam diri kita. Setiap orang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus adalah roh Allah yang kudus. Roh Kudus itu roh Allah yang menolong, yang memimpin, yang menghibur, dan yang menjadi teman setia di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus itu menuntun, mengarahkan umat Kristiani, orang-orang percaya, adik-adik sekolah minggu, agar hidup sejalan dengan kehendaknya Allah. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan yang pertama, Yesus itu Tuhan yang setia dengan janjinya. Kita tadi mendengarkan bahwa turunnya Roh Kudus itu sesuai dengan janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Karena itu anak-anak sekolah minggu harus percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia menyertai kita, Dia menemani kita, menjagai kita, memelihara hidupku dan hidupmu, memberkati kita, menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita, menuntun dan memimpin kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang setia dengan janjinya. Kalau anak-anak sekolah minggu berjanji, setialah dan buktikanlah janjimu itu dalam hidupmu. Apa janjimu terhadap dirimu sendiri? Apa janjimu terhadap orang tuamu? Dan apa janjimu terhadap Tuhan Allah? Harus kita lakukan dengan setia. Dan kita tahu itu membutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Karena Tuhan Yesus senang dengan anak-anak sekolah minggu yang setia. Dia akan memberkati kita dengan kebaikan dan memberikan kita kebahagiaan serta kesuksesan. Yang kedua, supaya anak-anak sekolah minggu juga berani memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar
yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca di Alkitab, yang pernah kita dengar dari pendeta, yang pernah kita dengar dari kakak-kakak guru sekolah minggu, yang pernah kita dengar dari orang tua, dan juga dari orang-orang percaya yang lainnya yang bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidupnya. Karena itu, mari kita juga berani memberitakannya, menyaksikannya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita tentang Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Orang yang memberitakan kebaikan Tuhan itu, perilaku dan perkataannya juga harus baik, supaya orang menjadi percaya kepada kita dan orang meniru kita, meneladani kita. Dan kalau nama Tuhan yang kita beritakan, nama Tuhan yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita, maka haruslah Tuhan yang dimuliakan. Haruslah Tuhan yang dipuji di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan nama kita yang menjadi dipuji oleh orang lain, tapi harus nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu harus mau mendengarkan dan melakukan petunjuk firman Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mendengarkan suara Roh Kudus adalah orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan, yakni melakukan perintah Tuhan dan takut berbuat dosa. Kalau kita hidup seperti ini, maka jangan takut dan jangan gelisah. Apapun tantangan dan masalah yang kamu alami, yang kita alami dalam hidup kita, maka percayalah, Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan memimpinmu, akan menolongmu, dan juga mengatur langkahmu agar kamu sampai kepada cita-cita yang kamu harapkan di dalam hidupmu. Asal kamu setia melakukan firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya hidup baik dan benar serta takut berbuat dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan mengingatkan kami, supaya kami juga mau dan berani menyaksikan perbuatan Tuhan yang kami dengar baik di Alkitab dan juga yang kami dengar dari kesaksian orang-orang percaya dan dari diri kami sendiri yang kami alami dan kami rasakan, supaya itu bisa menguatkan dan membuat orang lain yang mendengarkannya percaya. Dan kami yang menyaksikan perbuatan Tuhan, kami juga harus menunjukkan perbuatan yang baik dan menyenangkan Tuhan, agar orang-orang bisa percaya, orang-orang mau di dalam kehidupannya meniru dan meneladani kami yang memberitakan perbuatan Tuhan yang besar itu. Kuatkanlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, supaya mereka bisa memberitakan kebaikan Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan lewat hidupnya sehari-hari, lewat perkataannya yang menyenangkan Tuhan dan sesama, dan juga yang menjadi berkat dan kebahagiaan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja HKBP Sutoyo dalam pelayanannya, berkatilah juga para orang tua
anak-anak sekolah minggu, berkati juga dan jaga dan pelihara anak-anak sekolah minggu kami Sutoyo, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sabar, anak-anak yang setia, anak-anak yang rajin berdoa dan juga rajin belajar, serta menjadi anak-anak yang menghormati dan menghargai orang tuanya dengan hidup menuruti perintah dan patuh melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, agar orang tuanya juga bisa berbahagia dan terus bersungguh-sungguh memperjuangkan anak-anak yang Tuhan berikan di setiap keluarga para orang tua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Salam sehat. Tetap bersyukur. Tetap semangat. Shalom. Ya, kita mau bernyanyi kembali dengan hati sukacita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat. Ayo kita kembali buka Kidung Jemaat nomor 10. Ayat 1 saja kita nyanyikan ya, dengan judul Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musimmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Kak Tina. Oke, sebelum kita melanjutkan membaca kembali Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Bapa yang baik, kami akan kembali membaca firman-Mu, mempelajari akan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar kiranya kami bisa membaca, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka kembali Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Nah, tadi emang pendeta kan membacanya dari ayat pertama sampai ayat ke-13. Kakak menambahkan hingga ayatnya yang ke-18 ya. Mari kita buka kembali Alkitab kita. Kakak akan bacakan untuk kita bersama dan kakak harap kalian di rumah juga membacanya ya, membaca dalam hati. Oke, kakak akan mulai membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan." Nah, adik-adik, tadi emang pendeta sudah membahas tentang Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa sih? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50 semenjak Tuhan Yesus bangkit. Nah, atau hari ke-40 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, Pentakosta itu merupakan hari raya orang Yahudi, adik-adik. Nah, pada saat perayaan, biasanya orang-orang Yahudi ini dari berbagai tempat mereka berkumpul di Yerusalem untuk beribadah dan melakukan perayaan. Di Perjanjian Lama juga sudah dibahas tentang Pentakosta. Nah, di Perjanjian Lama itu Pentakosta diberi nama, ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu hari raya pengumpulan buah bungaran. Nanti adik-adik bisa baca di Keluaran 23 ayat 16. Yang kedua, Pentakosta juga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Nanti adik-adik bisa baca di Keluaran 34 ayat 22 dan di Ulangan 16 ayat 10. Kemudian yang ketiga, Pentakosta disebut juga atau diberi nama juga dengan hari hulu hasil. Nanti bisa adik-adik baca di Bilangan 28 ayat 26. Dan hari Pentakosta juga diberi istilah atau diperingati sebagai hari peringatan turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, ya adik-adik ya. Itu kalau di Perjanjian Lama. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru, Pentakosta itu disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah mengenal apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Tadi emang sudah menjelaskan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah, yang diam dan tinggal di dalam hati kita masing-masing orang percaya. Nah, adik-adik, kalau zaman dulu Roh Kudus itu dicurahkan hanya kepada orang-orang percaya saja. Tetapi kalau sekarang Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang. Tapi kembali lagi, apakah orang tersebut mau menerima Roh Kudus atau tidak? Apakah orang tersebut mau mendengarkan Roh Kudus atau tidak? Nah, adik-adik, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus adalah roh penghibur.
roh yang diberikan Tuhan untuk menghibur kita, untuk menemani kita. Roh yang bisa mengajarkan dan mengingatkan kita mana yang baik dan mana yang salah. Roh yang bisa menyadarkan kita ketika kita berbuat salah dan menyadarkan kita untuk berubah gitu adik-adik ya. Nah adik-adik, Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk berubah dari nakal menjadi anak yang baik, dari sombong menjadi anak yang rendah hati, dari anak yang malas menjadi anak yang rajin adik-adik. Nah adik-adik, tadi kakak punya contoh kan, misalnya nih Roh Kudus mengubahkan kita dari anak-anak yang nakal menjadi anak-anak yang baik. Nah misalnya begini, adik-adik diberikan orang tua adik-adik uang untuk membeli buku. Kemudian adik-adik ditanya sama mama sama papa, tadi uangnya sudah dipakai buat beli buku kan? Kemudian adik-adik menjawab, iya pak, uangnya sudah aku pakai untuk membeli buku. Tapi ternyata adik-adik tidak membeli buku, adik-adik malah membeli permen atau mainan atau membeli paket data untuk bermain game di HP. Nah itu berarti apa adik-adik? Berarti adik-adik tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Karena apa? Tadi kan di awal Amang sudah menyebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang dicurahkan Tuhan untuk tinggal dan diam di dalam hati kita orang percaya. Nah jadi di dalam hati adik-adik dan kakak sudah ada Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini kan untuk menyadarkan kita, mengajarkan kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Nah, seharusnya kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Tapi kita malah memilih untuk melakukan hal yang salah. Kita malah mempergunakan uang yang diberikan oleh orang tua kita untuk membeli mainan atau membeli permen atau membeli paket data, bukan sesuai dengan arahan dari orang tua kita. Nah, berarti di situ adik-adik tidak mendengarkan Roh Kudus. Kalau adik-adik mendengarkan Roh Kudus, berarti adik-adik akan melakukan hal yang benar. Uang tersebut akan adik-adik gunakan untuk membeli buku sesuai dengan perintah dari orang tua. Nah, contoh berikutnya lagi, misalnya adik-adik sudah tahu nih, jam 7 adalah saatnya untuk belajar mengerjakan PR. Karena kalau adik-adik tidak mengerjakan PR hari ini, maka kemungkinan besar besok adik-adik akan dihukum atau mendapat teguran dari guru di sekolah. Tapi adik-adik tidak mengerjakan PR malam ini, sehingga besok pagi ketika disuruh kumpul, adik-adik tidak bisa mengumpulkan PR adik-adik dan adik-adik mendapat teguran dari guru di sekolah. Nah itu berarti adik-adik tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Nah jadi adik-adik, Roh Kudus dicurahkan untuk menyadarkan kita dan untuk menuntun kita menjalani hari-hari kita dan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi mari kita mulai mengenal dan mulai mendengarkan suara Roh Kudus ya adik-adik ya. Karena dengan suara Roh Kudus adik-adik pasti bisa membedakan mana yang hal-hal yang baik yang perlu adik-adik lakukan dan mana hal-hal yang tidak baik yang tidak perlu adik-adik lakukan. Nah adik-adik, dan kemudian, nah adik-adik sebagai orang-orang percaya, tadi kan kakak bilang Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati orang-orang percaya, di dalam hati adik-adik dan juga di dalam hati kakak. Nah, Roh Kudus ini salah satu perintah Tuhan untuk kepada murid-muridnya itu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga kan, Tuhan meminta murid-murid untuk menjadi saksi. Nah adik-adik berarti adik-adik dan kakak juga diminta Tuhan untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Nah meskipun adik-adik masih sekarang kan adik-adik masih kecil nih, mungkin adik-adik belum bisa untuk mengajar atau berkhotbah seperti kakak atau amang pendeta. Pasti mungkin juga adik-adik akan berpikir bahwa aku kan masih kecil kak, aku belum bisa nih berkata-kata tentang firman Tuhan atau menceritakan kembali firman Tuhan, belum bisa berkhotbah, belum bisa mengajar. Nah, adik-adik memang masih kecil dan adik-adik memang belum bisa untuk mengajarkan tentang firman Tuhan. Tapi jangan salah adik-adik, adik-adik bisa menjadi saksi Kristus, yaitu melalui apa sih kak? Melalui perbuatan, perkataan, dan tindakan adik-adik sehari-hari. Melalui perbuatan, tindakan, dan perbuatan, perkataan, dan tindakan
yang baik dan benar itu sudah mencerminkan sebagai saksi Kristus, adik-adik. Nah, adik-adik, adik-adik pasti masih ingat kan apa yang disebut dengan buah-buah roh. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, di situ disebutkan tentang buah-buah roh, adik-adik. Nah, dengan adik-adik melakukan buah-buah roh, itu sama saja adik-adik sudah menjadi saksi Kristus. Nah, dengan melakukan buah-buah roh, adik-adik bisa dan dimampukan untuk menyatakan atau menyebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar. Kemudian adik-adik selalu bersuka cita. Kemudian adik-adik mampu untuk mendatangkan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar, dan bukan malah membuat orang-orang menjadi marah dan kesel sama adik-adik ya. Tapi adik-adik bisa menjadi damai sejahtera buat orang-orang di sekitar adik-adik. Kemudian adik-adik juga menjadi anak-anak yang sabar, murah hati kepada semua orang, selalu berbuat baik, setia untuk lemah lembut kepada setiap orang, dan juga mampu untuk menguasai diri. Walaupun mungkin ada hal-hal yang membuat adik-adik marah. Misalnya ada yang ngeselin ya, mancing-mancing membuat marah, tapi adik-adik mampu untuk menguasai diri sehingga menjadi tidak marah dan tidak terpengaruh oleh perbuatan teman-teman kalian. Nah, adik-adik, semua perbuatan baik atau buah-buah roh yang kita baca di dalam Galatia 5 ayat 23 ini tidak mungkin bisa adik-adik lakukan kalau adik-adik tidak dekat kepada Tuhan. Nah, kakak ulang sekali lagi, semua buah-buah roh atau perbuatan baik tidak mungkin bisa adik-adik lakukan kalau adik-adik tidak dekat kepada Tuhan. Untuk bisa dekat kepada Tuhan, bagaimana sih caranya? Nah, supaya bisa dekat kepada Tuhan, maka adik-adik harus rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin membaca Alkitab. Oke, bisa ya? Nah, demikianlah firman Tuhan, demikianlah cerita kakak. Semoga dengan turunnya Roh Kudus kita mampu untuk menyatakan dan menjadi saksi Kristus terhadap orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang baik, baik itu dalam bertutur kata, berperilaku maupun tindakan. Semoga dengan diamnya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita sekarang, kita sudah mampu untuk bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik, mana hal-hal yang bisa kita lakukan dan mana hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Dan juga yang terakhir, mari kita senantiasa mencoba untuk melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bisa ya adik-adik ya? Nah, cerita kakak sudah selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Bapa yang baik, hari ini kami belajar tentang Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus untuk menemani dan menjaga kami sepanjang hidup kami. Bantu kami ya Bapa agar kiranya kami bisa menjadi pelaku dan juga saksi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu mengisi kotak-kotak seperti gambar ini ya. Nah, nanti di sini ada kata-kata. Dan kata-kata ini adik-adik masukkan ke dalam kotak-kotak kosong ini. Adik-adik susun. Kalau sudah selesai, kalian bisa foto dan juga kirim ke WA Kak Tina ya. Bukan kirim ke dalam grup, tapi kirim ke WA Kak Tina. Nah,
aktivitas ini adik-adik bukan hanya mengirimkan gambarnya, kotaknya saja, gambarnya saya, tapi adik-adik mengirimkan disertai dengan wajah adik-adik ya. Jadi dipegangnya seperti ini ya adik-adik ya. Kirim ke kakak disertai dengan wajah adik-adik. Jadi kakak bisa tahu nih siapa sih yang mengerjakan aktivitasnya. Oke, bisa ya difoto seperti ini. Di samping kertasnya, di samping wajah adik-adik. Oke, sudah? Nah, jangan lupa untuk mengirimkan catatan saat teduh ke WA Kak Tina juga ya. Kemudian kita kelas 5-6 mau membuat program ketaatan. Programnya apa sih? Nah, programnya itu dalam 2 minggu ke depan kakak dan guru-guru kelas 5-6 itu memberikan tugas kepada adik-adik untuk menghafal hukum Taurat 1-4. Oke. Kakak memberi waktu adik-adik 2 minggu untuk menghafal hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Nah, nanti 2 minggu ke depan adik-adik bisa mengumpulkan video hafalan adik-adik ke WA grup ya adik-adik ya. Nah, kumpulnya nanti di hari Sabtu. Bukan di hari Sabtu minggu depan, tapi di hari Sabtu 2 minggu ke depan. Oke. Hafalannya itu dari hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat keempat. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya adik-adik ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap sehat. Selamat hari Pentakosta adik-adik. Shalom. Sebagai penutup ibadah sekolah minggu, kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan ayat 1 saja ya, dengan judul Ikut Dikau Saja Tuhan. Mari bernyanyi. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dari Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Sing Hosanna to the sea.